Wes punya mic, euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dava, ada Doni, ada Silvi, dan ada Diaul. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang bagaimana analisis dan perancangan perangkat lunak untuk sistem informasi rumah sakit. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sylvia Anggreni. Untuk Sylvia Anggreni boleh di share screen. Baik, terima kasih Kavi. Sebentar. Stop dulu boleh gak? Sok Sirpi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang ada di link yang saya temukan ini. Aplikasi klien rumah sakit yang dibuat dengan Visual Studio ini merupakan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Fitur utamanya ada cek dokter, cek kamar, pelayanan, cek pasien, pemeriksaan, lanjut ke fitur lainnya seperti SMS dan gateway. Fitur itu untuk mendapatkan informasi rumah sakit via SMS dan fitur auto reply SMS. Yang kedua ada perakiraan cuaca. Kelemahan pada aplikasi ini adalah tidak adanya sistem login atau autentikasi pengguna dan tidak adanya data tentang obat-obatan dalam rekam medis serta integrasi antara rumah sakit dan apotek. Kesimpulan pada aplikasi ini yaitu aplikasi klien yang dibuat sebagai sistem informasi administrasi rumah sakit ini sangatlah bagus dan user-friendly. Memiliki data yang lengkap sebagai sarana informasi meskipun masih memiliki beberapa kelemahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang ada di website. Sebentar. Saya akan menjelaskan tentang fitur yang berada di website LSHS, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Fitur ini dilengkapi dengan beranda. Selanjutnya ada tentang kami yang bisa dilihat ini menunya. Selanjutnya ada fasilitas, jadwal pelayanan, serta kepuasan masyarakat dan kontak. Kesimpulan pada website ini yaitu memiliki beberapa fitur seperti beranda tentang kami, fasilitas jadwal pelayanan, kepuasan masyarakat, kontak, dan pencarian. Di dalam fitur-fitur tersebut terdapat beberapa menu, seperti fitur beranda yang salah satunya berisi menu testimoni yang dapat diisi oleh pelanggan LSHS tentang bagaimana dan pendapat mereka untuk LSHS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang saya temukan di buku. Sebentar. Selanjutnya, saya menemukan analisa di buku yaitu berjudul LSUD Kabupaten Cilacap. Di dalam fitur website yang ada di LSUD ini terdapat beberapa pelayanan seperti home, profil, PPID, atau biasa disebut pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serta pengaduan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di LSUD, maka LSUD Kabupaten Masukan Pengolahan Kelurahan Cilacap menitik beratkan kegiatannya pada sistem
informasi pelayanan kesehatan yang baik. Udah guys. Ya, kesimpulan dari buku yang saya temukan tadi yaitu dari skema yang ada di gambar dapat dijelaskan bahwa masalah yang melatar belakangi dari sistem informasi pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Cilacap yaitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat, terutama masyarakat Cilacap, pentingnya peran RSUD Kabupaten Cilacap, adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 63 tentang pengembangan sistem informasi kesehatan dan pentingnya peran sistem informasi. Hal ini mengakibatkan usaha peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten Cilacap, terutama dalam hal sistem informasi pelayanan kesehatan, yang di dalamnya mencakup 3 aktivitas, yaitu input, proses, dan output. Tahap selanjutnya yaitu subsistem output yang berupa hasil periksa, berupa informasi yang akan disampaikan kepada pasien untuk tindakan lebih lanjut. Oke, Silvi sudah selesai penjelasannya? Sudah. Selanjutnya, terima kasih kepada Silvi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Doni Hadimas Aprilia. Untuk kepada Saudara Doni, silahkan. Baik, Kang, sebentar. Sudah ada, Kang? Sudah ada. Selanjutnya adalah referensi dari YouTube yang berjudul Hospit Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa memudahkan pelayanan rumah sakit kepada pasien. Yang pertama yaitu ada fitur-fitur yang terintegrasi pada BPJS, JKN Mobile, sama Dirjen Yankes. Di dalam aplikasi ini disebutkan banyak modul yang dapat memudahkan para pasien atau bahkan para pegawai dalam bekerja, seperti modul dashboard, admisi, antrian, rekam medis, rawat jalan, IGD, sampai ke modul gizi. Kesimpulannya adalah di dalam referensi ini, yaitu sistem informasi rumah sakit yang bernama Hospit ini, terdapat banyak sekali fitur untuk menunjang jalannya pelayanan rumah sakit. Modul-modul dari aplikasi ini pun banyak dan sangat lengkap, sehingga dapat memudahkan para pasien mengakses aplikasi ini ketika akan berobat. Selanjutnya, referensi yang kedua itu website RSUD Sayang. Di dalam website ini banyak fitur yang dapat menjelaskan tentang rumah sakit RSUD Sayang yang ada di Cianjur. Yang pertama, menu pertama yaitu tentang kami, berisi profil, sejarah, sampai dengan denah dari rumah sakit. Menu yang kedua ada informasi yang ada indikator, tarif rawat inap, dan tata tertib, bahkan sampai artikel. Menu selanjutnya itu ada jadwal pelayanan yang berisi jadwal klinik rawat jalan. Kemudian menu yang keempatnya ada KEPK RSUD yang dapat diakses untuk kode Komite Etik Penelitian Kesehatan. Kemudian menu selanjutnya ada menu COVID-19 yang berisi informasi tentang COVID-19, dan yang terakhir ada menu kontak kami untuk menghubungi rumah sakit. Kesimpulan dari website ini, di dalam aplikasi website ini memang banyak sekali informasi berkaitan dengan RSUD Sayang, tetapi sedikit sekali layanan untuk pasien, sehingga pasien tidak bisa melakukan pendaftaran online atau bahkan pembelian obat online, sehingga akan susah untuk pelayanan kepada pasiennya. Selanjutnya ada referensi dari
Referensi selanjutnya itu dari buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Welas Asih Ambarawa yang ditulis oleh Agustinus Setiawan dan Rika Putri Permadani. Di dalam buku ini dijelaskan ada aplikasi pada Rumah Sakit Ambarawa ini terdapat fitur login yang berisi untuk login para pegawai, kemudian ada menu utama yang berisi laporan pegawai, melihat data-data pegawai, sama analisis dan transaksi di dalam rumah sakit Welas Asih ini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah form analisis yang berisi analisis yang dapat digunakan untuk melihat pendapatan rumah sakit Ambarawa ini. Di dalam aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk para pegawai di dalam rumah sakit sehingga belum ada fitur-fitur yang dapat diakses oleh pasien sehingga aplikasi ini dirasa kurang untuk pelayanan kepada pasien. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Doni Hadimas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dapa Putra Permana. Saudara Dapa dipersilahkan. Baik, bentar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi untuk rekam medis rumah sakit. Dari halaman awalnya sudah terlihat pada dashboard-nya ada info tentang total pasien, total dokter, total obat, dan total rekaman medis. Pada data pasien, pada fitur data pasien, di sini admin menambahkan data pasien pada fitur data pasien. Pada data dokter, para admin memasukkan data dokter di tabel data dokter. Lalu di data obat, fitur data obat, para admin memasukkan data obat sehingga mempermudah para admin memasukkan data obat. Lalu data poliklinik, memasukkan nama poliklinik dan letak lantai di gedung lantai berapa dan di gedung apa poliklinik itu ada. Lalu data rekam medis. Di data rekam medis ada data pasien dan keluhan yang diderita pasien dan dokter yang mengatasi penyakit tersebut atau mengobati pasien. Pada data laporan ini mencetak data rekam medis yang sudah dibuat oleh admin. Kesimpulan, fitur-fitur pada rekam medis rumah sakit ini memiliki fitur yang sudah cukup untuk memudahkan admin dalam pengelolaan datanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi Rumah Sakit Immanuel Bandung. Pada berandanya terlihat ada alamat dari rumah sakit tersebut, kontak rumah sakit tersebut, registrasi online, jadwal dokter, dan IGD. Pada profil, pada pelayanannya, ada rawat inap, bisa memilih kamar yang ingin pasien gunakan. Ada rawat jalan, IGD, kamar bedah. Lalu pada layanan pendukung, ada laboratorium, instalasi farmasi, instalasi nutrisi klinik, kemudian radiologi, katresiasi jantung, home care, rehabilitasi medik, medical check up. Di sini layanan jadwal dokter
kita bisa memilih kira-kira klinik mana yang akan kita kunjungi. Jika kita sakit gigi, kita bisa mengunjungi klinik gigi. Untuk jadwalnya bisa terlihat. Lalu fitur edukasi. Di sini ada fitur edukasi untuk kanker laring. Lalu dalam fasilitas. Fasilitasnya ada TM, kapel, dan taman, dan lain-lain. Lalu menghubungi kontak untuk menyampaikan pesan melalui form berikut. Masukkan nama, email, masukkan nomor telepon, dan isi pesan. Kesimpulannya, Rumah Sakit Immanuel sudah memiliki fitur yang lengkap, sehingga mempermudah user dalam mengakses SISPO Rumah Sakit Immanuel Bandung. Lalu yang ketiga, referensi dari buku atau jurnal. Referensi ini sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit ini pertama yang berfungsi ini untuk menghubungkan antara rumah sakit dan para pemasok, di mana itu pemesanan seperti bahan obat, peralatan medis, dan lain-lainnya. Lalu enterprise system ini untuk mengkoordinasikan proses internal utama dari rumah sakit seperti layanan rawat inap, layanan rawat jalan, poliklinik, laboratorium, dan sistem keuangan. Lalu pada customer Customer Relationship Management System ini untuk mengintegrasikan dan mengirim relasi antara rumah sakit dan pasien, seperti penggunaan jasa kesehatan. Lalu, Knowledge Management System ini fungsi untuk mengkomputerisasikan knowledge sehingga mendukung pencatatan dan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan dan keahlian. Perannya ini supaya mengurangi redundansi data, undeterminated data, out of date information, dan human error. Dengan bantuan SIMRs ini, kelemahan di atas dapat dikurangi. Kesimpulan. Jadi, fitur-fitur RS Management ini sudah memenuhi kriteria karena fungsi utamanya sudah ada. PSP. Terima kasih untuk Saudara Dapa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Diaul Rabani. Oke, untuk Diaul dipersilakan. Baik, sebentar mau di-sharekan dulu ya. Pada link YouTube tersini, kita akan membahas demo aplikasi web sistem informasi rumah sakit Sirusak. Nah, di web ini terdapat fitur home, input data, lihat data, akun, dan logat. Nah, pada home tersebut ada pelayanan medis di mana si pasien bisa memilih tentang keluhan penyakit mereka, dan di input data sendiri kita bisa melihat data dokter bahkan sampai perawatnya. Dan dilihat data kita bisa melihat data si pasien, dokter, perawat, lihat jadwal jaga, serta lihat cleaning service. Nah, di akun sendiri kita bisa mengganti ID ataupun password baik itu pasien ataupun dokter yang bekerja. Dilanjut. Sebentar. Pada yang kedua ini referensinya dari Santosa Rumah Sakit. Untuk beranda sendiri kita bisa melihat di sini ada informasi tentang e-center, akupuntur, kanker, jantung dan saraf, intervensi gawat darurat, laboratorium, radiologi. Nah, di sini juga ada kandungan serta ada tempat di mana kita bisa memilih salah satu dari rumah sakit tersebut, dan juga ada agenda terkini ataupun artikel yang telah ditulis oleh rumah sakit tersebut. Untuk informasi lainnya kita bisa lihat rumah sakit. Di sini ada rumah sakit, salah satu rumah sakit mereka yang dimana berbeda tempat tetapi sama aja informasinya tentang rumah sakit tersebut, berdirinya,
visi misi, tujuan, dan juga video lengkap tentang informasi tersebut. Dan juga ada info layanan, di mana info layanan di sini terdapat info tentang poliklinik, rawat inap, IGD, laboratorium, radiologi, radiologi intervensi, rehabilitas medik, farmasi, dan gizi. Nah, lanjut lagi untuk agenda. Untuk agenda sendiri, pada web di sini cukup menarik, di mana ada webinar tentang salah satu penyakit ataupun topik yang terkini, dan bahkan ada talk show di mana pasien bisa mengikuti dan juga bisa bertanya kepada dokter yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada jadwal dokter. Sebentar. Dilanjut lagi ya. Di sini ada jadwal dokter, di mana kita bisa melihat nama dokter, spesialisnya apa, untuk kita melihat apakah dokter itu terhubung dengan kita ataupun bersedia untuk kita tanyai ataupun bertanya tentang seputar penyakit. Dan di sini ada daftar online, di mana kita bisa mengunduh aplikasi di Android tentang seputar rumah sakit ini. Dan sini juga ada kontak, di mana kita bisa menghubungi rumah sakit tersebut. Dilanjut untuk selanjutnya, di mana kita akan ngebahas tentang sistem informasi rumah sakit RS Umum Daerah Gumawang menggunakan Java Server Page. Ini saya dapat dari referensi buku, di mana penulisnya yaitu Yudhistira. Nah, di dalam referensi buku ini terdapat tabel user untuk kita mengetahui si pasien, data pasien, dan juga dokter, di mana kita bisa login ke akun, bahkan kita juga bisa mengganti ID maupun passwordnya. Dan juga ada tabel pegawai, di mana fungsinya untuk melihat siapa aja nih yang bertugas di rumah sakit tersebut, baik itu dokter maupun penjaga. Dan ada juga tabel pegawai Honda yang berfungsi untuk menampung data pegawai di rumah sakit umum tersebut. Dilanjut ada tabel TKS, di mana tabel ini berfungsi untuk pegawai untuk melihat si data pasien yang ingin dirujuk ataupun ingin ingin diberikan saran. Dan juga ada lagi tabel ruangan, di mana kita bisa melihat data ruangan di rumah sakit tersebut, apakah penuh ataupun tidak. Dilanjut ada tabel pasien, di mana kita bisa melihat siapa aja pasien yang dirawat pada rumah sakit tersebut. Terus ada tabel rekam medis, di sini untuk mendiagnosa penyakit dari pasien tersebut. Lalu ada tabel rujukan, di mana kalau seandainya nih penyakit kita udah terlalu berat ataupun tidak bisa ditangani pada rumah sakit tersebut, kita akan mendapatkan tabel rujukan ke rumah sakit lain yang bisa mengatasi penyakit dari pasien tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, pada sistem informasi rumah sakit ini bertujuan untuk pelayanan pasien secara umum, secara menggunakan metode jaringan internet, di mana dapat diakses oleh pasien lebih mudah. Dan untuk rumah sakitnya sendiri, mereka menawarkan bantuan secara cepat dan sigap. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Kapi. Terima kasih, Deo Rebani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk referensi selanjutnya. Di sini pertama referensi dari YouTube. Di sini dijelaskan sedikit tentang informasi rumah sakit. Terdapat sebuah fitur-fitur seperti jadwal dokter, input dokter, data pasien, dan ruang inap. Banyak sekali kekurangan dalam aplikasi yang dibuat oleh ini, bisa Firnanda. Tidak adanya input obat, tidak adanya fitur pemeriksaan, dan tidak ada biaya yang dicantumkan untuk sekali pemeriksaan itu seberapa, dan tidak memberikan informasi tentang fasilitas yang ada dalam rumah sakit itu, dan tidak ada informasi
informasi tentang jadwal dan serta jadwal dan poliklinik untuk dokter. Dan selanjutnya kesimpulan dari referensi dari YouTube ini yaitu aplikasi ini belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sistem informasi rumah sakit karena banyak sekali fitur-fitur yang belum ada yang tidak mencukupi untuk disebut sebagai sistem informasi rumah sakit. Oke, selanjutnya ada referensi kedua dari sebuah website rumah sakit Distira yang ada di Cimahi. Di sini tampak halaman beranda. Ini ada informasi tentang ketersediaan tempat tidur, ada statistik, dan ada jadwal dokter juga, serta ada penghargaan serta kontak. Di sini ada profil juga, di sini ada profil rumah sakit, sejarah singkat, visi dan misi, serta laporan ilmu akademik. Di sini juga ada tentang video kegiatan, berita, pelayannya ada rawat jalan, rawat inap, instansi gawat darurat, medical check up, serta di sini juga disediakan pelayanan pendaftaran online seperti antrian online. Di sini antrian online untuk memastikan bahwa antrian itu kosong atau tidak. Jadi kita tidak perlu ke tempat rumah sakit itu untuk memastikan bahwa kalau penuh bisa hari besok. Jadi tidak perlu ke rumah sakit dulu. Jadi bisa dilihat dari websitenya sendiri. Dan di sini juga ada pelayanan swab online. Nah, di sini ada untuk registrasi dan kalau udah memiliki akun tinggal login saja. Selanjutnya ada kontak ya. Di sini kontak yang bisa dihubungi. Di sini kalau ada saran atau bisa di sini. Kesimpulannya dari website ini sudah cukup memenuhi segala apa yang harus dibutuhkan oleh sistem informasi rumah sakit. Mungkin untuk pemeriksaan kalau input obat kayak gitu mungkin itu bersifat privasi untuk rumah sakitnya tersendiri. Jadi saya tidak tahu ada atau tidaknya sistem informasi itu. Tapi untuk user atau pasien website ini sudah cukup untuk memenuhi sistem informasi rumah sakit itu. Oke, selanjutnya saya mengambil referensi dari buku dari yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang ditulis oleh Prof. Dr. Sri Mulyani. Oke, di sini dijelaskan bahwa terdapat beberapa fitur seperti pendaftaran pasien, rawat jalan, rawat inap, penunjang utilitas medis, pendaftaran lab dan pemeriksaan hasil lab, apotik, penerimaan dana kas dan pengeluaran kas. Di sini cukup banyak ya fiturnya dan cukup memenuhi untuk dikatakan sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Tapi di sini ada sedikit kekurangan yaitu tidak adanya antrian online karena untuk memudahkan user atau pasien dalam pendaftaran ya. Di sini belum disediakan fitur itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari referensi buku ini yaitu sistem di sini sangatlah lengkap dan sudah mencakup seluruh aspek yang ada di rumah sakit. Namun masih ada sedikit kekurangan yang tadi saya jelaskan, tidak ada proses antrian online yang nantinya akan memudahkan pasien untuk melakukan pendaftaran. Sekian dari kelompok saya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi teman-teman. Kalau nggak ada, saya akan tutup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berbicara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.